Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Leza Kola Zuriatina dari kelas 3A dengan NIM 222421181. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai jaringan meristem dan jaringan dewasa. Oke, next ya. Ada 5 topik pembahasan kali ini, yaitu yang pertama definisi jaringan, jaringan meristem secara umum, klasifikasi jaringan meristem, jaringan dewasa secara umum, dan juga klasifikasi jaringan dewasa. Oke, kita bahas secara detail. Pertama ada definisi jaringan. Nah, jaringan itu apa sih? Jaringan ini adalah sekumpulan sel, tapi selnya itu yang masih aktif ya. Contohnya masih aktif dalam melakukan fotosintesis, melakukan metabolisme, atau proses-proses lainnya seperti pertumbuhan dan perkembangan, misalkan berkembang biak. Nah, jaringan ini bisa dibilang juga sekumpulan sel yang memiliki fungsi, tempat, asal, dan struktur yang sama yang akan nantinya membentuk organ. Nah, dalam jaringan ini ada penyusunnya. Nah, ada 2 macam penyusunnya, yaitu jaringan meristem atau jaringan muda, bisa dikenal juga embrional. Yang kedua ada jaringan dewasa atau bisa dibilang jaringan permanen. Nah, keduanya itu ada perbedaan itu dari kemampuan masing-masing selnya dalam membelah. Nah, kalau meristem itu masih aktif membelah atau bersifat embrionik, sedangkan jaringan dewasa itu sudah tidak aktif membelah lagi. Oke, next. Nah, ini ada jaringan meristem. Apa sih jaringan meristem itu? Adalah sekumpulan sel yang masih aktif membelah dan berdiferensi menjadi sel-sel jaringan dewasa. Nah, yang dimana ukuran selnya itu sangat kecil dan sama besar. Dan tidak terdapat ruang antar sel, berdinding tipis, ukuran vakuolanya relatif kecil bahkan hampir tidak ada di beberapa tumbuhan, dan mengandung banyak protoplasma. Oke, kita next ke klasifikasi jaringan meristem. Jaringan meristem ini dibagi menjadi 2, itu berdasarkan letaknya dan asal pembentukannya. Di sini kita bahas asal pembentukannya dulu, atau asal pertumbuhannya yang dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada promeristem, yang merupakan jaringan primordial yang terletak di ujung akar maupun ujung batang yang terbentuk pada fase embrio. Nah, promeristem ini tersusun atas sel-sel initial yang nantinya akan berdiferensi menjadi 3 jaringan, protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Nah, kita bisa lihat, ini ada promeristem yang nantinya akan berdiferensi menjadi protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Nah, protoderm ini itu akan berdiferensi menjadi jaringan dewasa, salah satunya epidermis. Lalu prokambium juga akan berkembang lagi, berdiferensi lagi menjadi protoxilem, protofloem, kambium vaskuler. Lalu ada meristem dasar yang nanti akan berkembang menjadi jaringan dasar, atau kita bisa disebut parenkim, yang dimana parenkim itu ada jaringan-jaringan lain seperti korteks, empelur, dan silinder pusat. Nah, kita lihat di bagian ini adalah ujung akar ya, yang dimana prokambium itu letaknya ada di tengah-tengah, ada di paling tengah atau pusat yang nantinya akan menjadi stele yang terdiri dari floem dan xilem. Nah, peristem dasar letaknya itu di antara prokambium dan protoderm. Dan protoderm ini sendiri yang lebih terluar ya, karena dia itu akan membentuk epidermis sebagai pelindung. Kita next ya. Lalu ke meristem primer yang dimana jaringan ini masih aktif membelah dan ditemukannya itu pada ujung akar ya, ujung akar dan ujung batang. Lalu aktivitas pada meristem primer ini adalah pemanjangan atau pertambahan tinggi pada tumbuhan. Jadi ujung batang nanti akan tinggi ke atas, lalu ujung akar itu akan semakin dalam ke tanah. Ketiga ada meristem sekunder yang dimana jaringan ini tuh sebenarnya telah berdiferensi, tapi kembali bersifat embrionik, berarti membelah lagi. Yang dimana terdapat pada bagian batang dan akar tumbuhan.
yang berperan dalam penebalan dan pelebaran tubuh tumbuhan karena adanya aktivitas vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Jadi hasil dari diferensiasi meristem sekunder ini akan membentuk kambium vaskuler dan kambium gabus atau bisa disebut velogen. Nah, aktivitasnya itu penebalan dan pelebaran tubuh tumbuhan kayak pelebaran diameter batang maupun akar. Next ya. Lalu kita ke kambium vaskuler. Nah, kambium vaskuler ini kan dibagi menjadi dua, kambium intervaskuler dan kambium intravaskuler. Kita lihat masing-masing ya, apa si gambarnya ini letaknya bahwa kambium intravaskuler itu di antara dua jaringan pengangkut yang terdapat di luar berkas pengangkutan. Berarti ini ya, kan ini dua berkas pengangkutan. Di luar berkas pengangkutan, nah di antara dua jaringan pengangkut. Nah, di sini ya. Lalu intervaskulernya itu ada di yang intravaskulernya itu di antara xilem dan phloem. Berarti benar ya di sini, antara xilem yang X dan phloem yang F. Nah, lalu ke kambium gabus. Nah, kambium gabus itu merupakan jaringan kambium yang membentuk peridrem. Peridrem itu apa sih? Peridrem itu bisa dibilang sebagai pelindung atau pengganti epidermis. Gitu. Nah, peridrem sendiri itu terdiri dari velogen, velum atau gabus, dan velodrem. Nah, kambium gabus ini tersusun atas sel-sel parenkim gabus yang letaknya ada di bawah epidermis ya, teman-teman. Nah, epidermis. Sorry. Next ya. Lalu ada meristem apikal, yang dimana ini adalah klasifikasi berdasarkan letaknya, yang dikelompokkan menjadi 3 jenis juga, teman-teman. Yang pertama ada meristem apikal. Nah, ini kita bisa lihat gambar. Kita lihat gambar dari meristem apikal ujung akar. Nah, yang pertama kan ini ada prokambium. Kenapa? Karena dia lapisan dalam atau pusatnya gitu kan. Lalu ada yang nomor 2 kaliptra atau sel hidup pada tudung akar. Nah, ini kalau si tiganya ini tudung akarnya ya. Lalu yang nomor 1 adalah pusat tenangnya dan 4 adalah sel mati pada tudung akar yang mengelupas. Nah, meristem apikal ini tuh letaknya ada di ujung akar dan ujung batang. Ya, pada tumbuhan yang dimana aktivitas pembelahannya itu seperti meristem primer. Jadi, dia menyebabkan batang bertambah tinggi dan si akar itu akan menembus semakin dalam gitu. Oke, next ya. Lalu ada meristem interkalar. Nah, letaknya itu di antara meristem primer dan sekunder dan ruas-ruas batang nodus. Nah, aktivitasnya itu seperti meristem primer ya, teman-teman, karena dia pemanjangan ruas gitu loh. Hasil diferensinya itu pemanjangan ruas yang dapat berperan sebagai penopang batang. Nah, contoh bagian tumbuhan yang mengalami meristem interkalar ini adalah batang rumput-rumputan atau bambu. Nah, bambu ini sangat-sangat jelas ya. Terlihat ada ruas-ruas batang atau nodusnya. Nah, yang ketiga ada meristem lateral. Nah, jaringan yang terletak memanjang sejajar dengan permukaan organ. Nah, baik itu ada di akar maupun batang. Nah, contoh dari meristem lateral ini adalah kambium vaskuler dan kambium gabus, sama seperti meristem sekunder. Hasil diferensiasinya itu kambium vaskuler dan kambium gabus. Yang dimana kambium vaskuler ini tuh berperannya dalam pelebaran dan penebalan akar. Ya, benar sekali ya, karena yang melakukan pelebaran itu berkas pembuluh atau jaringan pembuluh xilem dan phloem. Lalu kambium gabusnya itu berperan sebagai pembentuk lapisan peridrem sebagai pelindung, pengganti epidermis, teman-teman. Peridrem itu ya. Oke, next. Lalu kita masuk ke jaringan dewasa ini, jaringan yang udah gak bisa membelah lagi
yang karena udah mengalami proses diferensiasi yang dimana sudah membentuk struktur yang khusus dan baru dan sudah mengalami proses spesialisasi, sudah memiliki fungsi yang khusus gitu teman-teman. Next ya, kita ke klasifikasi jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa ini berdasarkan struktur dan fungsinya dibedakan menjadi 4. Yang pertama di sini adalah jaringan epidermis atau sebagai pelindung pada tumbuhan tersebut. Nah, letaknya itu kan paling luar, maupun itu di akar, batang, dan daun, yang memiliki ukuran sel yang panjang, selnya tersusun rapat karena dia letaknya paling luar, teman-teman. Terus juga dia mengandung protoplasma. Dan dinding selnya itu terdapat zat lilin yang bisa mengurangi penguapan yang berlebihan. Nah, juga si epidermis ini tuh mengalami modifikasi menjadi stomata, trikoma, trikoma tuh rambut akar, spina, itu duri, filamen, sel kipas, dan sel kersik. Lanjut ke jaringan dasar. Nah, atau bisa disebut jaringan parenkim. Kenapa disebut jaringan dasar? Karena hampir mendominasi daripada jaringan lain kalau eh, menyusun bagian-bagian tumbuhan itu ya jaringan dasar atau jaringan parenkim itu. Eh, Jaringan dasar juga menjadi tempat jaringan lain berada. Nah, jaringan ini memiliki bentuk sel segi banyak dan memiliki ruang antar sel. Jadi, sel segi banyak itu bisa dibilang polihedral, lalu dia berdinding tipis karena dia tersusun dari zat selulosa, memiliki vakuola yang sangat besar, dan memiliki nukleus yang kecil. Nah, maksud dari si tempat jaringan lain berada itu, jadi kalau jaringan lain itu tuh wadahnya itu ya di jaringan dasar gitu, jaringan parenkim. Tempat dia berada, ya ada di jaringan. Jadi, mau di mana dia ada, tempatnya di mana, yaitu termasuk juga jaringan dasar atau parenkim. Lalu yang ketiga ada jaringan penyokong. Nah, penyokong ini kenapa disebut jaringan penguat? Karena dia tuh pada saat diferensiasi, mengalami diferensiasi, perkembangan, spesialisasi, itu dia menghasilkan atau berkembang jadinya tuh dinding selnya itu tebal, tebal dan kuat. Nah, karena itu merupakan hasil diferensiasi pertumbuhan dan perkembangannya gitu loh. Nah, sehingga memberikan kekuatan pada bentuk tubuh tumbuhan tersebut, penyokong penguat kan. Lalu ada yang terakhir ada jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut itu merupakan intravaskuler kan. Nah, jaringan pembuluh yang sebagai transportasi zat-zat yang diperlukan dalam proses tumbuhan, misalnya mengangkut air, unsur hara, garam, mineral, terus hasil fotosintesis yang berupa glukosa dan oksigen yang nantinya akan diedarkan ke seluruh tumbuhan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tersebut. Nah, jaringan pengangkut ini itu kan ada silem, pembuluh kayu, dan floem dan pembuluh tapis, yang dimana silem itu memiliki komponen, ada unsur pembuluh yang dimana ada dua, trakei dan trakea, lalu ada parenkim, itu sebagai tempat cadangan makanan, dan serat silem sebagai penyokongnya. Lalu floem itu memiliki juga komponen silemnya, yang pertama unsur tapis, yaitu sebagai sel tapis, dan sel pengiring itu sebagai pemberi nutrisi pada floem tersebut. Lalu yang ada parenkim floem di mana sebagai tempat cadangan makanan dan terakhir ada serat floem itu sebagai penyokong agar floem tersebut tetap ada di tempatnya. Gitu ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.